Bante senang kita bisa berkumpul sama-sama di tempat ini, ya, masih berkumpul dalam kondisi yang sehat, ya, dalam kondisi yang sempurna. Setidaknya sampai hari ini kita belum dipasang nama kita di pelita. Ketika kita bilang begitu langsung, kenapa? Ada yang salah nggak? Ya, kita itu harus bersiap. Sang Buddha bilang kepada kita, Sabe sankara anicca, bahwa segala sesuatu tidak kekal. Ketidakkekalan ini, Bapak Ibu, kita alami setiap detik, bukan saat orang meninggal. Ya, kadang-kadang umat Buddha tuh taunya, oh, kalau ada yang meninggal sabe sankara anicca, ya, padahal dia juga calon. Ya, kita semua adalah calon daripada penerus, ya kan? Penerus daripada nanti lilin-lilin yang ada di situ. Setiap kali Bante traveling, ya, Bante naik pesawat, setiap kali naik begitu pilot bilang apa, door close itu ya, dalam hati saya ya sudah siap. Pokoknya kalau bisa ketemu ya ketemu, kalau sudah enggak ya sudah. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi nanti setelah itu, ya kan? Nah, yang penting adalah bukan kepergian kita. Yang penting adalah Sang Buddha bilang apa? Present moment. Hari ini kita harus seperti apa untuk masa mendatang kita, ya. Nah, hari ini Bante mau cerita yang serem-serem, ya kan? Yang serem-serem supaya kita bisa siap-siap. Hari ini Bante mau cerita mengenai proses ketika kita akan pergi. Belum siap kan? Nah, belum siap. Makanya Bante kasih kisi-kisi dulu. Jadi kalau sudah ujian udah tahu, oh, sekarang Bante Dhammawudo bilang sudah saat tahap 1. Oh, tahap 2, tahap 3, tahap 4 sudah game over udah. Ya, jadi Bapak Ibu, di dalam proses kita, hidup kita itu ada yang proses namanya kita pernah lahir, ya kan? Kita pernah akan menjadi tua, kita akan sakit, dan kita akan meninggal. Ini adalah proses yang kita nggak boleh tawar, ya. Kita nggak boleh tawar. Kalau sudah ada namanya lahir, pasti harus mengalami 3 yang lain. Jadi jangan heran kalau masih bilang, Bante, kok saya setiap hari sakit kepala? Betul nggak? Kira-kira kalau Anda tanya, Bante saya setiap hari sakit kepala, Bante akan bilang apa? Ya? Atau yang lucu, Bante kalau meditasi saya kram. Kok kaki saya kram? Kenapa? Nah, coba ini dulu. Kenapa kalau kita meditasi kok kaki kram? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Bukan karena Bante pimpinnya lama-lama, bukan. Bukan, tetapi karena apa? Bukan karena pikiran, bukan. Ada? Belum terbiasa meditasi. Wah, jago banget ya. Kelas berapa? Wah, baru kelas 5 sudah hebat jawabannya. Kenapa kita punya kaki bisa kram? Hah? Karena masih hidup. Dikit lagi. Karena masih punya kaki. Betul nggak? Kalau nggak ada kaki, contoh, kalau yang sudah ABG ya, ama baru gocap, mungkin giginya sudah ada yang hilang. Kalau giginya sudah hilang, ganti gigi palsu. Bante mau tanya, masih sakit gigi nggak? Hah? Masih sakit nggak giginya?
sudah nggak ada, sudah palsu kan? Itu ya. Jadi kita merasakan sakit karena ada bentuknya. Makanya Sang Buddha bilang yang kedua, sabe sankara duka, yang berbentuk itu adalah suffering, penderitaan. Ya kalau bilang, Bante, saya sakit kepala, karena ada kepalanya. Ya kan? Bante, saya sakit kantong, karena ada kantongnya. Itu ya. Kita akan mengalami penderitaan karena ada bentuk dari penderitaan. Nah sekarang kita perlu mempersiapkan diri kita sebelum kita jalan. Di dalam Anathapindika Kowada Sutta ya, ketika sang Anathapindika sakit keras, dia mengundang dua Bante, Bante Ananda dan Bante Sariputta, untuk mengajarkan bagaimana tahap-tahap supaya kita bisa melewati yang namanya kematian itu. Bagi banyak orang, kematian itu suatu hal yang menakutkan, betul nggak? Siapa yang berani mati? Hah? Katanya suami saya bikin pusing, tapi masih melekat. Ya kan? Katanya bos saya cerewet, tapi masih nggak mau pergi. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus siap ya. Sekali lagi kita harus siap. Kematian di dalam ajaran Buddha itu adalah satu hal yang positif, bukan hal yang negatif. Kok Bante bisa bilang begitu? Bante kasih contoh kepada Bapak Ibu. Kalau Anda punya rumah, di sini semua punya rumah kan? Semua punya rumah. Kalau kita punya rumah yang kita tinggal selama 30 tahun, 40 tahun, terus Anda nggak pernah cat, nggak pernah beres-beres, apa yang terjadi? Kalau rumah nih, kita nggak pernah cat selama 40 tahun, apa yang terjadi? Hah? Angker, ya kan? Udah gelap, atau sudah bocor, ya kayak di depan tuh. Sudah bocor, sudah di depan kita nih, ruko, depan ruko. Kan sudah bocor, sudah sampai tumbuh pohon begitu. Itu belum puluhan tahun. Apalagi Bapak Ibu, tubuh kita. Betul nggak? Kalau kita punya rumah sudah seperti itu, kemudian Anda pindah rumah baru, dapat rezeki, pindah rumah baru. Kalau di Medan, daerah bagus di sini apa ya? Kalau Jakarta kan contoh, Kelapa Gading atau Pik. Nah, kalau di sini apa? Gimana? Asia Mega Mas di sini. Masa pindah sini lagi? Maksudnya pindah yang lebih bagus. Lokasinya. Oh, Citraland. Misalnya contoh, Anda dari sini, ya kan? Oh, rumahnya sudah lama, jual. Kemudian Anda pindah di Citraland. Perasaan Anda gimana? Senang atau biasa-biasa aja? Senang karena punya rumah baru. Sama Bapak Ibu ya. Kalau kita mau pergi, kita harus punya rasa yang senang. Oh, ini gigi sudah ompong, nggak bisa pakai lagi. Nanti kalau lahir lagi jadi punya gigi baru lagi. Ya kan? Oh, rambut sudah putih semua. Nanti lahir lagi punya rambut yang ya baru lagi. Ya kan? Ini kaki naik tangga sudah nggak kuat, nanti punya kaki baru lagi. Itu harus punya perasaan yang seperti itu, supaya Anda nggak takut. Yang kedua, bagi praktisi, orang-orang yang terutama mereka yang melatih tanah suci, Pure Land ya, yang suka lafalin Amitabha, ya kan? Satu-satunya Anda pergi ke Sukawati mesti bagaimana? Mesti meninggal dulu kan? Kalau nggak meninggal nggak bisa pergi kan? Betul nggak? Betul apa benar? Iya kan? Nah jadi kematian bukan suatu yang menakutkan buat umat
mudah, bukan sesuatu yang tabu, ya, tetapi sesuatu yang harus kita renungkan sebagai satu jalan yang baru untuk diri kita. Nah, sekarang Bante mau cerita mulai horornya. Saat-saat kita akan mulai meninggal, ya kan? Ketika kita sudah sakit, ya, sudah mulai sakit, kemudian kita pergi ke ICU, ya kan? ICU, ya, ICU. Ya, kalau selamat balik lagi, kalau nggak selamat bye bye, ya kan? Dimana ICU adalah kamar yang paling mahal di dunia ini, ya kan? Betul nggak? Bante pernah pergi di Jakarta di PIK, dia bilang, aduh Bante, satu hari 25 juta satu hari, ya kan? Saya rasa hotel dimanapun mungkin yang presiden suite yang dapat segitu, ya. Kalau mungkin kamar yang rame-rame begitu nggak dapat lah 25, tapi ICU adalah segitu. Nah, ketika nanti kita masuk di ICU, mudah-mudahan sih enggak, ya. Mudah-mudahan enggak. Kayak umat Bante di Jakarta tuh hoki. Baru ketemu Sinca, baru banjir-banjir, Bante masih minta tolong-tolong bawa naik ke atas itu mobil, takut kelelep banjir. Pas Bante ke Manado dapat kabar, sudah nggak ada. Kenapa Bante bilang hoki? Kenapa? Sakit jantung, ya kan? Kaget, jalan. Hoki nggak? Hoki kan? Nggak perlu ditusuk. Aduh, kalau Bante ambil darah tuh setengah mati, nggak mau. Ya kan, nggak dapat, ini kecil. Nah, tetapi kalau kita melalui yang normal, apa yang terjadi? Supaya juga nanti Anda sebagai keluarga, kalau lihat keadaan seperti ini, kita juga sudah harus punya siap-siap, ya. Yang pertama, di dalam badan jasmani kita, Bapak Ibu, ini ada 4 unsur. 4 unsur, ya. Kalau Anda pernah nonton Siang, Avatar, ada 4. Air, api, tanah, udara. Ada 4 unsur di dalam badan kita. Ya, kenapa kalau kita sering makan gorengan panas dalam, apinya lebih banyak? Kenapa kalau misalnya kena AC lama-lama kembung, anginnya jadi banyak? Ya, kenapa kalau minum banyak keluarnya lebih banyak? Kalau makan banyak keluarnya juga lebih banyak yang keras. Nah, itu semua dari 4 unsur ini. Nah, unsur pertama yang akan pergi dari badan kita adalah unsur api. Nah, ini harus ingat, ya, unsur api. Jadi kenapa kalau di ICU orang-orang akan merasa kedinginan? Ya, jadi kalau Anda sudah di ICU kemudian mulai menggigil, Anda ingat tahap 1, hati-hati. Unsur api sudah mau jalan, ya. Tapi kadang-kadang karena AC-nya, bukan karena itunya, ya. Makanya orang-orang yang sebelum meninggal, kadang-kadang walaupun dia sudah kita taruh selimut sampai 3 lapis, dia masih akan merasa kedinginan. Nah, kalau sudah mulai seperti ini, kita harus ingat unsur api. Atau kadang-kadang kalau Anda ada yang sakit, dia sudah mulai kedinginan, Anda pegang kakinya. Kalau sudah dingin, nah itu, ya, unsur apinya akan menghilang. Yang kedua adalah yang akan mulai berkurang, unsur air. Unsur air akan menyerap kepada unsur tanah. Apa yang terjadi? Yang kedua ini yang menyebabkan badan kita akan kaku, akan keras. Ya kan, kadang-kadang orang bilang, Bante, sudah nggak bisa suntik lagi dia, mau pasang infus sudah nggak bisa. Nah, ini berarti sudah siap-siap.
Ya, kadang-kadang mau kasih injeksi sudah nggak bisa karena darah sudah mulai kurang. Ini kadang-kadang sudah nggak bisa dibuka lagi, nah, sudah keras. Kadang-kadang kalau secara medis dibilang kaliumnya udah kurang. Nah, ini adalah sudah tahap yang kedua. Nah, kemudian tahap yang ketiga semua sudah tahu, ya. Kalau sudah ngorok, kemudian sudah, nah itu berarti yang ketiga unsur apa yang pergi? Udara sudah pergi. Yang ketinggalan tinggal tanah. Tanah itu mayat itulah, jasmani kita lah itu tanah. Ya, yang lain sudah nggak ada. Nah, makanya ini adalah persiapan. Ya. Apa yang kita akan rasakan? Yang tadi Bante bilang kedinginan, kemudian rasa baal. Kalau yang kedua itu ketika mulai mengeras, kita akan rasa kram yang mungkin lebih hebat daripada ketika Anda duduk meditasi itu sakit. Ya, dan yang ketiga, ya, nafas kita pergi, otomatis secara medis kita tidak ada. Lantas, setelah nafas kita tidak ada, kita akan kemana? Nah, sekarang mau tanya. Setelah nafas kita nggak ada, Anda kemana? Hah? Ya, mayat yang tadi ada dua, ya, bikin barbeque atau masuk tanah. Kan sudah nggak tahu apa-apa lagi itu kan? Sudah nggak tahu. Kita sudah nggak ada di situ, ya. Kita sudah nggak di situ. Jadi apakah itu kremasi atau apakah itu dikubur? Itu sudah nggak tahu. Jadi jangan bilang umat Buddha, oh Bante kalau dikremasi kasihan, ya panas. Enggak. Sudah nggak tahu apa-apa. Anda cubit juga sudah nggak tahu, ya kan? Sudah nggak tahu apa-apa. Jadi ketika sudah begitu, kesadaran sudah hilang. Nah, sekarang babak baru. Kesadaran kita kemana? Coba Bandit sekarang tanya, kesadarannya kemana? Oh, Bandit lupa. Di antara mulai dingin, mulai kram, sampai yang terakhir, dia sudah bisa lihat. Oh, si ini datang. Ya kan? Oh, siapa lagi? Itu sudah datang. Nah, ini sudah mulai. Kalau sudah lihat ini, lihat itu, juga sudah harus hati-hati. Ya, sudah mulai hati-hati. Ini di tahap yang tadi. Terus Bante, cara kita sebagai keluarga yang meninggal, yang masih hidup, cara kita untuk nolong dia di masa ini bagaimana? Cara Anda untuk tolong dia di masa ini adalah dengan membuat dia punya batin menjadi lebih kuat. Ya, kalau dia sudah bilang-bilang seperti itu, Anda sebagai keluarga harus cepat-cepat menolong. Ada satu kasus, ya, ini kisah nyata. Waktu itu sebelum COVID 2017, Bante pergi sembahyang di rumah sakit. Jadi pas lihat dia tutup mata terus, nggak mau buka mata. Bante tanya, kenapa nggak mau buka mata? Takut. Dalam hati saya, iya sih. Kadang-kadang kalau orang nggak pernah ke wihara, lihat Bante datang, pikir sudah mau bawa dia pergi kali. Jadi takut, ya kan? Karena kalau orang nggak pernah ke wihara, nggak pernah kenal Bante atau suhu gitu ya. Kalau sudah detik-detik itu, begitu suhu datang, langsung matanya shock gitu ya. Aduh, sudah mau jalan ini. Apalagi kalau keluarganya sudah putarin itu tape Amitofo, udah siap-siap ya. Ya, lebih deg-degan lagi. Nah, sama anak yang ini, waktu Bante pergi, kenapa nggak mau buka mata? Dia bilang saya takut.
Karena kalau tiap kali dia buka mata, dia melihat ada kepala, ada tangan, ada apa macam-macam. Ini adalah proyeksi, Bapak Ibu, proyeksi yang bahaya. Bahaya. Kenapa bahaya? Dia akan ikut ke alam itu. Paham nggak? Itu adalah nimitta yang dia akan ikut pergi di alam itu. Itu bahaya. Terus Bante bilang, kamu bisa apa? Pernah ke wihara? Pernah, sekali. Oh, syukur masih sekali ya. Bisa baca parita enggak? Antara bisa atau enggak gitu. Akhirnya Bante suruh baca ulang-ulang Namo Tassa. Namo Tassa bisa hafal? Bisa. Ya udah baca itu aja. Jadi kamu lagi rasa takut, kamu lagi rasa sakit, kamu lagi lihat itu bayangan-bayangan datang, baca Namo Tassa aja, nggak usah pikir yang lain. Ya kan? Iya. Oke, dia baca ini. Dia baca. Kemudian hari ketiga, keluarga telepon Bante. Bante, ke rumah duka lagi. Saya pikir, waduh, kenapa? Kalau sudah dipanggil kan biasa sudah bahaya kan? Bante datang hari ketiga, datang sudah bisa senyum, sudah bisa ketawa, ya sudah bisa seperti biasa. Kemudian Bante tanya, kamu masih lihat yang tadi itu, yang kemarin itu? Enggak. Mukanya lebih segar? Enggak. Sudah enggak ada. Oh, terus pokoknya bilang, ini juga Bante morfinnya, ini kan cancer liver. Morfinnya juga sudah di stop sama dia. Jadi dia nggak lihat-lihat lagi. Oke. Hari ke-6 dia kasih bangun pembantunya. Bangun. Saya mau ke WC, mau siap-siap. Pembantunya bingung. Siap-siap mau kemana? Kamu nggak lihat itu di jendela? Ya kan, makanya kalau di wihara jangan duduk di jendela, bayang. Kamu nggak lihat itu di jendela? Kenapa? Itu ada yang datang pakai kereta sama baju putih, banyak yang datang mau jemput. Jadi saya mau siap-siap sekarang. Akhirnya dia ke WC, kan pembantu nggak tahu. Siapin dia ke WC, balik, tidur sebentar, game over. Jalan. Nah, jadi Bapak Ibu, simpulannya apa? Bayangkan kalau dia game over di hari pertama. Oke? Bayangkan kalau dia game over di hari pertama, dia bisa jatuh di alam yang nggak bagus. Tetapi apa yang dia bikin? Baca parita. Dalam waktu 1 minggu bisa muncul nimitta yang baik. Ya, makanya sama dengan kita nanti. Kalau kita nanti akan meninggal, kenapalah selalu para biku, ya, Romo, Ramani, suruh Bapak Ibu tuh sering berbuat baik. Supaya apa? Nimitta ini yang penting. Ya kan? Nimitta ini yang harus Anda bawa untuk kehidupan selanjutnya. Jasad itu sudah nggak tahu kemana. Ya, Anda punya semua, nggak bisa bawa. Tetapi karma baik ini yang bisa Anda akan bawa. Bagaimana membentuk nimitta atau karma baik itu, hal-hal yang positif ini? Nggak ada lain dengan cara membuat kebiasaan-kebiasaan sebanyak mungkin. Betul nggak? Sekarang Bante tanya ke Bapak Ibu, siapa di sini yang pernah pergi ke Singapura? Ini sudah pernah tanya dulu, saya ingat. Sudah Bante tanya nih dulu kan? Masih ingat nggak? 3 tahun lalu, sama waktu acara Bante Panya, Bante udah pernah tanya ini. Lupa kan? Nah itu, habis umat Buddha nggak melekat sih Bante, pokoknya keluar pintu lupain.
Siapa di sini yang pernah ke Singapura? Berapa orang? Enggak, Bante cuma mau, bukan buat Anda show, bukan, cuma mau tahu aja. Oke, ya, oke. Nah, sekarang coba kalau Anda tutup mata, Anda ingat Merlion-nya, yang singa keluar air itu, bisa kebayang nggak? Yang sudah pergi, kebayang nggak? Bisa. Yang belum pergi, bisa bayangin nggak? Yang belum pergi, hah? Yang belum pergi, yang belum lihat di YouTube, bisa bayangin nggak? Hah? Nggak bisa, ya kan? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kita belum punya imagine atau kita belum pernah punya experience di situ, jadi kita nggak tahu. Tapi kalau orang yang sudah pergi, bagaimana? Oh, di sini ada singa, di sini ada kafe, di sini ada danau, ya kan? Di sini ada ini, di sini ada itu. Tahu, karena sudah pergi. Sama halnya dengan karma baik itu. Kalau Anda membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik, ketika nanti batin kita pergi, kita nggak ingat yang baik apa yang jahat. Kalau yang baik lebih banyak. Coba. Anda akan ingat lebih banyak yang baik atau yang jahat kalau Anda pergi. Kita akan pergi loh. Kita mau pergi kan? Pergi jalan-jalan gitu. Kalau kita sering melakukan yang baik, Anda akan ingat yang baik. Ya kan? Coba bayangkan, Anda nggak pernah baca parita, nggak pernah ke wihara, terus saat meninggal, bante-bante, taruhlah bantenya datang 100, sembayangin Anda sendiri. Anda bisa ikutin nggak paritanya? Aduh, ancoan nih bante bilang apalah itu. Ya kan? Nggak tahu kan? Kenapa nggak tahu? Nggak pernah dengar, nggak biasa. Tapi kalau Anda pernah dengar, apa yang terjadi? Anda bisa ikutin. Anda bisa tahu. Kok bante bisa yakin bilang begitu? Ini ada satu cerita ya. Ini cerita lucu, tapi tentang hantu. Ini cerita dari bante. Kalau cerita hantu nggak apa-apa ya, makin malam makin bagus ya. Ini cerita dari Bante Bodhinanda. Dia cerita ke saya, dia bilang begini, saya tuh malu banget. Kenapa? Kan saya penasaran, kok Bante bilang malu banget, kenapa? Saya pernah diketawain sama hantu. Hah? Tuh, hantu bisa ketawain Bante loh. Jadi waktu itu di Tangerang, sudah jam 11:30 lah, ya malam. Bante sudah tidur, kemudian ada samping wihara kemasukan umat, kerasukan ya. Akhirnya pengurus wihara kan bingung, gimana nih? Oh, tuh udah Bante, kan semua pikir Bante sakti kan? Oh, kalau udah Bante beres, oke. Kotokuti suruh Bante bangun. Bante bangun. Kenapa? Tuh si ini kerasukan. Oke. Bante juga baru bangun kan, namanya orang baru bangun kan bingung-bingung juga kan? Tapi karena diminta umat, ya pergi. Ketemu siang kemasukan, Bante baca parita. Bante baca parita, kalau nggak salah beliau bilang Manggala Sutta. Jadi sambil ngantuk sambil baca, jadi ada yang kelewat, baitnya kelewat. Tahu nggak hantunya bilang apa? Bante, ada yang salah. Nah itu, ya. Berarti baik juga hantunya, kan pintar bisa baca parita dia ya. Dia bisa tahu, oh Bante ada yang salah, ada yang kelewat itu paritanya. Nah itu ya, jadi kalau kita pernah baca, kita bisa ingat. Ya. Nah, berikutnya adalah kalau Anda punya hobi yang baik, itu bisa membuat Anda lebih cepat untuk mengingat hal-hal yang baik. Bante kasih contoh yang paling gampang.
Kenapa manusia kenapa bisa terlahir jadi hewan? Kenapa kita bisa lahir jadi hewan? Siapa di sini yang punya peliharaan? Peliharaan hewan ya, bukan peliharaan yang lain. Kemudian kalau Anda lagi liburan, misalnya kalau kita punya anjing atau kucing yang biasa kita peluk, yang biasa kita sayang-sayangi gitu kan, terus Anda lagi liburan, misalnya ke luar negeri atau keluar kota, hewannya Anda nggak bawa, bisa nggak dalam pergi itu masih kepikiran, aduh si ini mau sayang, mau peluk, mau apa gitu? Pernah nggak berpikir begitu? Bisa nggak? Hati-hati. Kalau kita sudah roh, ya, kalau kita sudah batin, terus kita ingat dia, aduh, oh si ini namanya si Milky, kemudian aduh lucu apa gitu. Terus bayangan Milky-nya lebih besar, terus kita peluk. Nah, langsung ada ekor. Lahir menjadi yaitu anaknya Milky. Itu ya, ini adalah proses ke sana. Mungkin Anda juga bingung, Bante, kok kalau anak cowok dekat sama mama, kalau anak cewek dekat sama papa? Bingung nggak? Pernah nggak pikir begitu? Itu kenapa? Tapi dalam hidup Anda sehari-hari begitu kan? Kok kalau anak cewek lebih dekat ke mama? Kok anak cowok lebih dekat ke papa? Pernah berpikir begitu enggak? Jadi sebelum kita lahir, kita melihat papa mama kita bikin PR. Kalau kita suka ke papanya, maka kita akan lahir menjadi cewek. Sebaliknya, kalau kita suka ke mamanya, kita akan lahir menjadi cowok. Makanya nggak heran anak cowok akan sayang mama, anak cewek akan lebih sayang papa. Itu nggak heran. Karena dari mana? Dari batin sudah seperti itu. Ini kalau jadi manusia, ya. Mau jadi cerita apa lagi? Kalau mau jadi hantu bagaimana? Kalau kita mau jadi makhluk di alam neraka, ketika kita keluar seperti tadi, kita akan melihat banyak api, banyak penderitaan, ya, banyak perang, dan itu siap-siap kita akan lahir di alam neraka. Ya, kalau kita lihat banyak pengemis atau banyak yang yang punya keinginan yang banyak, kita akan lahir di alam beta. Makanya kalau orang sudah meninggal, kadang-kadang kenapa tuh keluarga cepat-cepat ya, dalam tradisi Chinese mesti kasih makan, kasih minum, kasih apa, supaya apa? Tujuannya itu supaya dia nggak sibuk cari makan, supaya dia bisa jaga batinnya, ya, bukan supaya si mayat itu makan, itu dia bukan, ya. Paham nggak? Jadi yang dikasih lihat dalam visual itu supaya yang meninggal itu lihat, oh ada makanan sudah, dia merasa puas, nggak cari kemana-mana, supaya menghindari dia terlahir di alam beta. Ya, kalau di Tangerang lucu ya, kalau tradisi Tangerang, kalau Bante kemarin pergi sembahyang lucu. Mak, misalnya namanya siapa? Namanya misalnya Erwin. Ma, Erwin datang ya, bawain nasi, bawain ayam, bawain teh, bawain ini, bawain dalam hati saya kalau maknya bilang iya. Gimana tuh ya? Nah itu lucu, itu tradisi ya. Tapi tujuannya apa? Supaya yang meninggal, rohnya itu, batinnya itu tidak menjadi beta. Itu niat baiknya, supaya nggak mencari makanan kemana-mana. Itu supaya menjaga kesadaran dari yang si meninggal.
Nah kemudian Bante kalau dia melahir di alam surga bagaimana? Dia akan melihat hal-hal yang baik, ya, seperti tadi, oh dijemput dewa atau apa, nah itu dia akan berbahagia di alam yang surga. Nah jadi ini semua kita akan calon ke situ, ya kan? Pilihannya apa Bante? Pilihannya kita harus nggak ada lain, yaitu harus memperbanyak ingatan-ingatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Makanya Sang Buddha bilang dalam Nidikanda Sutta, ini semua yang tidak bisa dicuri. Ada nggak yang bisa curi ingatan kamu? Nggak ada. Ada nggak yang bisa ambil experience pengalaman kita? Nggak ada. Inilah semua yang Anda harus akan bawa ketika kita butuh itu, ya. Keluarga-keluarga yang mendoakan kita seperti hari ini, kita mendoakan keluarga-keluarga ini untuk apa? Untuk mengkondisikan mereka supaya apa? Mereka bisa punya hal-hal yang positif. Oh, dia ingat lagi wihara, dia ingat lagi parita, oh dia ingat lagi anak-anak. Nah itu yang membuat dia kuat supaya dia bisa melanjutkan dengan hal yang baik. Tetapi yang 100% adalah diri kita sendiri. Ya, kalau kita sudah setiap hari berbuat baik, sudah pasti saat kita pergi kita akan siap. Ada cerita yang menarik, mungkin Bante belum cerita kali ya. Ini sudah 3 tahun baru Bante cerita, baru Bante ingat hari ini. Ya, yang mulia Bante Panyananda saat lagi mulai sakitnya agak ini ya. Beliau kalau nggak salah pernah bilang dia melihat Borobudur, ya, dia melihat ada Lungpoman apal Acanca datang. Nah, dalam nimita-nimita beliau, jadi kan itu adalah hal yang positif. Kenapa hal yang positif? Karena setiap hari beliau praktek, beliau rutin praktek setiap hari. Makanya itu nggak bohong, itu akan menjadi sesuatu yang baik buat diri beliau. Nah itu ya, jadi ini semua adalah kembali lagi kepada kita bahwa saat kita berbuat baik, maka ini semua akan membuat Anda, menjamin Anda ke arah kehidupan yang akan lebih baik. Ya, nggak ada yang bisa tolong Bapak Ibu nanti ketika Anda lagi melihat neraka, kemudian kita bilang, bayangin Singapura, orang nggak pernah pergi, gimana bayangin? Bisa nggak? Nah, coba Bante tanya, bisa nggak? Kalau lagi kondisi begitu, udah bayangin Singapura, bisa nggak? Orang nggak pernah pergi, gitu kan? Nah, makanya ketika orang yang sering berbuat baik, ketika didoakan, dia akan lebih gampang. Kata apa? Oh, saya biasa berbuat baik. Oh, saya biasa ke wihara. Nah, cerita yang terakhir. Satu oma-oma ya, satu oma-oma. Beliau waktu muda rajin ke wihara, ya. Waktu mau bangun wihara nggak ada uang, dia bikin kue, jualan ke pasar, hasil kue, dana ke wihara. Seiring waktu, anak-anak sudah pindah agama. Dia nggak mau. Dia tetap bilang ke anak-anak, saya masih mau agama Buddha. Akhirnya anak-anak bingung cari siapa. Akhirnya cari kita, pergi doa. Pas kita datang, oma-oma ini kondisinya tegang. Biasa ya, kalau orang sakit itu kalau kita datang kondisinya tegang, takut. Aduh, anggotanya Giam Loong sudah datang. Terus saya tanya ke omanya kan, Ama, waktu muda sering ke wihara? Iya. Di wihara baca parita atau baca liamkeng? Oh, saya biasa baca liamkeng. Oh, baca liamkeng. Berarti Bante aman kan? Nggak perlu doa panjang-panjang. Bante pakai YouTube aja. Cari Omitofo, dia dengerin dia 20 menit. Nyanyi, sambil nyanyi dia. Sambil nyanyi. Bante cuma pegangin aja HP-nya. Suruh dia nyanyi sendiri kan. Nah ketika dia nyanyi-nyanyi,
berubah. Muka yang tadinya takut jadi lebih segar, lebih bahagia, dan yang itu yang penting. Kenapa? Karena dia pernah sembahyang, dia pernah berbuat baik. Jadi ketika dikasih ingat, lebih gampang untuk dia bisa terima. Ya, nah jadi ini semua adalah pelajaran buat kita, karena kita juga akan calon. Ya, cepat atau lambat kita akan pergi. Tidak ada satu orang pun yang bisa selamat daripada kematian. Nggak ada. Kemarin Pak Murdaya ya, Pak Murdaya baru meninggal kan, itu ibu bilang, Bante pokoknya mau berapa lama pun mesinnya saya bisa bayar, tetapi namanya badan sudah nggak bisa, mau gimana, ya kan? Itu mesin mau pakai terus mampu, tetapi badan sudah nggak mampu untuk apa? Menerima mesin itu. Jadi ya tetap harus jalan. Ya, jadi kita harus merenungkan bahwa tidak ada satu obat pun di dunia ini yang dapat menghalau kematian. Oleh karena itu kita harus bersiap. Ya, kita harus bersiap dari hari ini sampai waktu itu datang. Ketika waktu itu datang, orang yang sering berbuat baik akan senang. Karena pindah ke Citraland, bahagia ya, bahagia ya. Jadi ini mungkin yang bisa Bante sampaikan buat malam hari ini, dan mungkin ya kita akan usahakan doa untuk Bante Panya untuk pindahkan Rupang dan Abu nanti di lantai 4, lantai 5 di atas. Cuma karena atap belum jadi, Bante takut kalau hujan nanti abunya rusak ya kan, kena panas, kena itu. Jadi nanti kalau semua sudah lengkap, nah baru kita bikin yang bagus, kita taruh di situ. Tadi mungkin Bante rencana bagaimana kalau kita umat-umat kumpul itu kayu cendana buat taruh di samping, jadi baru ditutup. Nah jadi mungkin itu nanti mudah-mudahan ya, kalau paling lambat pas Patidana lah, Agustus gitu ya. Jadi kita nggak buru-buru biar hasilnya juga bagus ya. Karena kalau kita sudah pindah nanti nggak enak mau ubah ini ubah itu ya. Jadi mendingan kita bikin fix dulu di atas, nah baru kita pindah biar lebih proper ya, untuk menghormat usaha beliau yang sudah bimbing kita semua ya sampai hari ini ya. Mungkin itu yang bisa Bante sampaikan. Semoga jasa-jasa kebajikan kita melimpah kepada sanak keluarga yang telah meninggal, pada Bante Panya dan semua makhluk yang menderita. Semoga mereka semua terus berbahagia, bebas dari penderitaan. Sadu, 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 sadu. Anumodana kami ucapkan kepada Yang Mulia Biku Dhamma Wudotera atas wejangan damanya kepada kami semua. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari kami sedama, berikut ini kita akan masuk ke sesi pemberian dana jubah secara simbolis yang akan diwakilkan oleh pihak Buddhist Meditation Center kepada nama-nama yang akan saya sebutkan. Saya persilakan untuk maju ke depan. Yang pertama Bapak Atyong, saya persilakan. Yang kedua Bapak Herman, silakan. Yang ketiga Ibu Ana, silakan Ibu Ana. Keempat Bapak Irfan Marcos, silakan Bapak. Dan yang kelima Ibu Vera.
kita bersama-sama membuka buku Parita pada halaman 47 ya. Kata mempersembahkan coba, halaman 47 ya, kita sama-sama baca. Imane mayang bante cifarani sapari warani biku sanggasa ono jayama saduno bante biku sanggo imane cifarani sapare warane patikan hatu anghakan digaratang hitaya sukaya. Bante, kami mempersembahkan jubah-jubah beserta perlengkapannya kepada Bhikkhu Sangha sebagaimana yang kami utarakan. Semoga Bhikkhu Sangha berkenan menerima persembahan kami demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya. Acara kita selanjutnya adalah pelimpahan jasa dan blessing oleh Yang Mulia Bhikkhu Sangha. Ya, Bante apaloka dulu ya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yakke auso sanggo janatu ayang patama bago terasa papanati awasesa baga amhakang papananto bhikkhu cagahata cayata sukang paribuncantu. Siap-siap ayatnya dituang. Ya dhawari waha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icce tang pade tang tumhang khik pamewa semicatu sape puranto sangkapa Tando panaraso yada manijo tiraso yada dosa barogo wina satu madya bhava vandarayo sugi digayuko Bhava biwadana silisani Cang uda baca ino aca taro dhamma wadanti ayawano asukang balang ayan cakoda kina dinna sangkam nisubati tita dikaratang itayasa tanna subakapati sunyati dhammo cayang nidasito etana puja cakata ulara balanca biku namanu padinang tuam hehi punyang basudang anabagat Jayanto Bodhiya Mulesa
ya nang nan niwadano ewang dawang vijayo aho hijaya sujaya mang kaliya barajita balan ke sise patawe poakare abise babutanang agabato pamodati sunnah kata sumanggala supa patang suhutita sukanno sumuhu atua casuyitang brahmacari subadakinangka yakamang wacakamang bada inang bada kinang mano kamang bani dite bada inna bada kinna nikatawana lapan tate pada kini bhavatusa pamanggalang rakantusa badewatasa babu danu bhawe nasada soade bhawan tuteya bhavatusa pamanggalang rakantusa badewatasa badhammanu bhawe nasada soade bhawan tuteya bhavatusa pamanggalang rakantusa badewatasa pasangganu bhawe nasada sote bhawantu te. Sadu, sadu, sadu. Mari kita bersama-sama bernamaskara satu kali. Setelah kita mendapatkan blessing dari Bhikkhu Sangga, selanjutnya kita akan bersama-sama melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini dengan memanjatkan Patidana Gata pada buku Parita halaman 34. Hendak mayang Patidana Gata yo bana masih punya sidan nikatasa ya na nya nikata ni me desanca bagi no hontu sata nanta pamanaka ye piya guna wantaca mai hang mata pita dayo dita me capya dita wa anye majata we ritno satta titanti lokasming te uma catu yonika panceka catu wokara sangsaranta bawa bawe natang ipati dana me anu modantu te sayang ye cimang napa jananti dewa tesang niwe dayung maya dinya na punya nang anu modana ketuna sabe sata sada hontur awe rasuka jiwino kema padanca papontur desasa si jatang subah. Mari kita bersama-sama membacakan artinya dalam bahasa Indonesia. Semoga jasa-jasa yang kuperbuat kini atau di waktu lain dibagikan kepada semua makhluk di sini
tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasihi serta berbudi luhur, seperti ayah dan ibu, yang terlihat dan tidak terlihat, yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam, 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, atau 4 bagian, mengembara di alam-alam besar dan kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini, setelah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya. Berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini, yang membawa kegembiraan, semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu. Bapak, Ibu, saudara-saudari kami sedama, marilah kita tutup patik dana dan acarya puja memperingati 3 tahun wafatnya Yang Mulia Biku Panyananda Mahatera pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata pada buku halaman pertama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang namami. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama bernamaskara 3 kali kepada para biku sangga. Asawandami Bante. Sukita hota duka muncanta, semoga Anda berbahagia, bebas dari penderitaan. Sadu, sadu, sadu. Para umat diharapkan berlutut saling berhadapan, karena para biku sangga akan meninggalkan ruangan bakti salah. Acara patik dana dan acarya puja memperingati 3 tahun wafatnya Yang Mulia Biku Panyananda Mahatera telah selesai. Anumodana kami ucapkan kepada seluruh umat yang telah hadir mengikuti acara ini dari awal hingga selesai.